ya bagaimanapun kalaupun itu jatuh kepada seseorang lalu seperti rumor atau opini yang ternyata di luar dugaan, dan selama ini saya ngobati teman-teman yang punya penyakit kaget ini kan tidak mudah. Ini yang lebih penting kan itu, supaya nantinya teman-teman sebagai kader untuk bisa menerima ini. Bahaya anak ini sangat bahaya. Timbul gejolak karena yang saya sendiri nggak ngerti loh. Selama itu misalnya terus lalu kemarin juga terjadi pembicaraan di tempat ada yang bocor. Aku ditakoni orang ngerti, wong memang kasusnya tadi orang ngerti tadi lah kaca terus orang ngerti di dalam tanda Aku sosial politik partai seperti itu memang agak khusus. Jadi ya mari kita diskusikan apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa marah ya, saya harus berdamai dengan diri sendiri menurut saya. Artinya apapun resikonya, kalau itu di partai dan itu karena kalau urusan di partai itu harus dibuat, ya resikonya akan ditanggung. Itu bukan Bapak yang nanggung bareng-bareng. Dan itu yang membuat saya tidak takut, karena partai ini bukan milik saya. Partai ini bukan milik Dion, partai ini bukan milik Mario, milik atas. Partai ini milik konstituen bareng. Tapi ya iya, jadi tidak iya, karena itu teman-teman saya menganggap ini keluarga sendiri, jadi tentu lalu justru saya harus bantuan. Kalau ini ada sisi kelemahan dan sisi organisasi pusat, kalau itu bukan kewenangan saya juga tidak apa-apa. Gunawan, takkan kalau pokok mau kurangkan, pokoknya kalau malah ngerti, berumur-umur cerita, mas telepon, wah berat lain, saya bikin terus yang sampai sekarang di Amerika, dan kami berharap ada satu kesepahaman. Nanti saya menjawab, saya khawatir teman-teman. Nah, opini ini berkembang terus sampai saya ketemu dengan Mas, ketemu dengan Maria, ketemu dengan teman-teman, dan nanti daripada kita salah dari depan maupun dari belakang sampai kanan kiri, punya harapan besar menjadi sebuah satuan yang kawan-kawan kompetisi ini sudah diketahui oleh beberapa kader, baik ini dalam tahun maupun di luar dan kader, tokoh masyarakat, tokoh partai, tokoh partai itu tahu semua. Saya sampai tanya Mas, jadi di sini emangnya kader ini yang dari mana? Katanya kader, setahu saya kader ini tidak dapat di DPC, karena kalau ambil formulir di DPC, pengembalian di DPC, fit and propernya di DPC. Hari Jumat kemarin jam 1.20 saya ditelepon sama Mas Agustinus. Saya sampaikan panjang lebar. Kenapa begitu saya ditelepon? Orang pertama yang saya telepon adalah Mas Gilmulya, Mas Tanto. Setelah itu saya WA Mas Kakak. Saya tidak lebar di mana-mana. Kenapa? Supaya tidak menjadi bias. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau saya nggak ngomong, itu boxing bisa tak ngomong-ngomongan. Kira-kira seperti itu. Artinya malamnya saya panjang lebar. Untuk apa yang saya bicarakan itu saya sampaikan kepada Mas Dio. Terlepas dari apapun lah, kira-kira seperti itu. Karena tanggung jawab saya pertama sebagai kader, cinta saya terhadap PDI ini sama lah sebetulnya apa yang diomongkan Pak Anto. KPI sebetulnya saking kesenangannya karo PDI lah, kira-kira seperti itu. Kayaknya semuanya masuk akal. Kira-kira seperti itu. Karena kenapa menjadi bahasanya seperti itu? Karena yang dipilih ngumpul ke balung sisa dan lain sebagainya. Saya juga khawatir seperti Mas Tanto. Apakah ini misalnya balung bisa? Sebetulnya ngumpul ke balung bisa, ngumpul ke sudah ngumpul, walaupun tidak di tempat saya. Bahaya anak ini sangat bahaya. Karena apa? Ya tokoh sekelas Kegiatan hari ini kegiatan Ini sebetulnya untuk diskusi, untuk menyikapi yang berkembangnya rumor dari 2 bulan yang lalu.
berkenaan dengan masalah, tentu saja masalah rekomendasi, supaya tidak ada simpang siur yang selama ini berkembang di masyarakat. Dan ini sangat berbahaya bagi kader-kader yang notabene mungkin tidak memahami apa yang sebetulnya harus disikapi. Ya, untuk penyikapannya sendiri dari Bapak atau bagaimana Pak? Ya, kalau saya sebagai kader sebetulnya apapun itu ya nanti yang akan jatuh ke kita, ya harus kita sikapi dengan bijaksana tentu saja. Apapun yang terjadi sebagai kader ya harus tegak lurus. Nah, cuman bagaimanapun juga, karena saya pribadi juga sebagai bakal calon, dan ini untuk semuanya juga meluruskan supaya di akar rumput tidak terjadi kegaduhan atau yang selama ini menjadi harapan teman-teman ini nantinya akan seperti apa. Ini juga harus diluruskan, Pak, simpang siur seperti apa Pak yang terjadi di masyarakat atau? Nah, simpang siurnya itu Rekom belum diumumkan oleh Bu Mega, tetapi di media sosial, di mana-mana, di grup WA dan lain sebagainya itu sudah ramai, dan ini perlu disikapi. Makanya saya mempertanyakan supaya tidak simpang siur, nanti kalau ngomongnya dengan yang tidak berkompeten itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita mempertanyakan kepada yang berkompeten supaya keterangannya itu jelas, supaya tidak simpang siur nanti untuk ke masyarakat atau untuk ke teman-teman pendukung yang selama ini sudah bekerja untuk dalam konsolidasi, supaya juga lebih enak. Kira-kira hasilnya apa Pak? Hasilnya pertama adalah bahwa Rekom belum jelas apakah, walaupun ada informasi bahwa itu sudah mengerucut. Sudah ada di fit and proper, ada yang informasinya baru saja di fit and proper. Nah, kita kan calon yang mendaftar di PDI Perjuangan ini datang ke DPC ini, maksud dan tujuan mereka apa Pak? Menanyakan isu-isu yang berkembang berkait dengan apa yang berkembang di WA Group atau BFB berkaitan dengan Agustinus Sutanto dengan Rahmat Kabudi. Mereka mempertanyakan kenapa bukan mencalonkan kadernya untuk bupati. Lalu juga mempertanyakan apakah ini bukan permainan dari pihak luar, apakah ini memang bukan sesuatu yang akan melemahkan perjuangan PDI Perjuangan. Tapi tadi soal itu beberapa hal itulah yang sekitar itu, kalau toh ada beberapa yang tidak berkenan atau mengecewakan, itu bukan berarti mereka lalu akan menarik dukungan, tapi justru karena mereka sayang pada PDI lalu mereka berupaya untuk mencoba mencari kebenarannya, sehingga nanti kalau di luar toh omongannya menjadi sama gitu. Itu yang saya tangkap dari kedatangan teman-teman. Pak, untuk menanggapi isu yang beredar itu, kebenaran seperti apa Pak yang dari DPC sampaikan Pak pada kader Pak? Ya, jawabannya Kalau apa? tanya soal kebenaran, tentu nggak benar. Karena apa? Karena secara tersurat belum ada ya. Terkait dengan Rekom ini kan belum ada tersuratnya, belum ada. Hanya isu. Itu hanya isu ya Pak ya? Isu yang berkembang. Nanti kita tunggu saja Rekom yang ada. Pasti kami akan memberitahukan kepada semua. Artinya bisa diulangi lagi Pak, ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya? Oh, belum bisa, jelas. Itu belum fake, jelas. Pak, di luar kan berkembang bahwa ini permainan dari incumbent yang mengatur calon-calon siapa yang diusung itu. Tanggapan dari DPC sendiri bagaimana? Kami tidak akan pernah mau bicara soal itu. Karena apa, yang jelas kami akan all out untuk pemenangan ini. Ini puasa kita yang 10 tahun ini memang harus kita kejar dan kita harus menang. Pak, imbauan Pak kepada kader partai apa? Satu, disiplin partai, yang kedua prinsip yang dikatakan Bu Mega, tegak lurus. Percaya bahwa analisa politik yang di tingkat pusat itu sudah diolah berdasarkan survei dan data. Itu yang kita mau, bahwa tidak usah kaget, tidak usah gelisah. Apa yang diputuskan partai itu pasti sudah dipertimbangkan dengan
hal yang matang-matang. Lalu harapan kita terhadap kader yang lain, kalau toh tidak puas, memang tidak bisa memuaskan banyak semua, gitu. Tetapi jalan saja, lalu prinsipnya tadi disiplin partai, taat pada pimpinan dan tegak lurus. Gitu.